Jantan itu terkonsep dan betina itu tidak pernah ada konsepnya. Betul. Ya. Terus akhirnya kesimpulannya juga bisa disimpulkan betina itu benar-benar antara burung betina itu dan kita sendiri. Saya sama Mas Heri lagi, kita ulangi lagi stepnya kita supaya teman-teman tuh lebih paham ya Mas Heri ya. Ya, alur ceritanya. Alur ceritanya. Ya, kita sambil berproses juga teman-teman. Kita simpelkan ceritanya supaya lebih rapi. Lebih rapi. Alur ceritanya, narasinya lebih rapi aja. Biar nggak lari-lari lah Ya. ceritanya. Oke. Kita langsung saja. Pokoknya stay tune sama channel saya. Salam 1000 burung, 1000 karakter dan 1000 setting. Selamat malam Mas Heri. Malam Mas Maher. Bahasa basi seki. Ya, intermezzo. Intermezzo. Stretching. Dressing dulu teman-teman. Pemanasan. Mas Heri kemarin sampai bahasan apa ya? Saya lupa Mas Heri. Kemarin itu kan yang terakhir pokoknya sampai di mana mulai dicarikan kan pasangan yang di part 4 ya. Di part 4 Ini teman-teman kemarin kacau karena memang kemarin tuh nggak mood soalnya. Jadi alur ceritanya berantakan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita omongin lagi flashback sebentar, nanti dilanjut aja. Jadi kemarin itu kan ngomongin, ini diulangi sebentar ya Mas Mail ya. Nggih. Masih banyak kan yang bingung, dalam arti tetap banyak pertanyaan tuh tetap lah. Yo kita sudah go public ya harus itu kan sekuen. Jadi intinya kita memang jualan teori di mana pembuktiannya itu ya dibuktikan sendiri aja kan gitu kan. Kita kenapa nggak ada burung ngekek di sini, nggak di shoot apa, enggak lah, kita teori yang benar-benar bisa dibuktikan sama semua dibuktikan sama semua pemain lobet yang masih galau soal jantan. Oh iya. Ya, dimana semuanya berusaha untuk nyetak jantan sendiri. Ya mau dikatakan nyetak itu bahasanya terlalu tinggi ya terserah lah. Kita kan itu hanya sekedar tata bahasa aja. Ya mau pakai bahasa apa lagi gitu. Karena memang banyak banyak sekali PR di jantan untuk penggacoran. Tapi gini Mas Mahil, jadi secara itu tuh kalau saya ngobrol by call ya, maksudnya kalau pada telepon itu banyak. Cuman sekarang kan saya juga punya konsep untuk berbicara dengan semua teman dari YouTube itu ada konsepnya. Jadi kita sama-sama ndak buang waktu, nggak capek di jari untuk ngetik terus, ya kan? Kita makanya saya terus akhirnya punya konsep juga untuk berbicara by phone gitu kan. Karena lebih baik memang call daripada ketik-ketikan. Iya. Jadi semuanya tuh enak dan makanya kan juga semuanya biar bisa ngobrolnya rapi, nggak ngalor ngidul, arahnya jelas obrolannya, nggak buang-buang waktu, semuanya efisien kan gitu kan. Nah tapi gini, jadi makanya kan selalu tak tekanin dulu untuk lihat konten yang sebelumnya. Kita lagi podcast itu, kita ngobrol itu dilihat dulu dari awal. Di deskripsi kan juga sudah jelas Mas. Nah itu. Jadi setelah nanti kita ngobrol itu didengerin lagi, diulang lagi, diresapi sendiri ya kan. Sampai dapat gambaran ilustrasinya.
Nah, baru kita ngobrol kan enak, jalurnya sudah ada ngobrolnya, gitu loh. Tapi kalau enggak kan jadi nanti kebanyakan sesi tanya jawab terus, Mas. Betul. Buang waktu kan, buang waktu. Di, Eh. di kita berdua kan terlalu banyak buang waktu nanti. Nah, itu yang semestinya kan yang terjadi kan apa ya? Banyak narasumber yang akhirnya mereka pada cerita susah dihubungi, terus pembicaraannya susah diajak bicara lah intinya gitu. Terus ada lagi yang bulet lah jawabannya, ya kita ndak usah nyalahin narasumber siapapun, tapi yang jelas memang waktu itu berharga banget. Toh kebanyakan rata-rata juga kita tidak fokus setiap hari di burung. Kita masih punya keluarga yang harus diurusi, ada urusan lain yang pasti diurusi. Jadi kan waktu kita berharga banget, harus bisa bagi waktu semua. Tapi kalau saya pribadi, yang jelas sudah terkonsep cara by phone-nya, ngobrol di teleponnya sudah terkonsep juga. Jadi enak Mas Mael. Luar biasa, sekarang Mas enak, Edi. sekarang enak ngobrolnya jadi per tahap dan per fase. Jadi gitu. Jadi kita nggak ngobrol setiap hari. Jadi makanya di sini kan ceritanya kalau sekedar cerita semua orang bisa. Tapi kalau cerita secara konsep, ya itu kan nggak semua orang bisa. Nah, pertama kan tetap kita trial and error sudah pernah, riset sudah pernah, semuanya sudah dijalani. Nah kita lagi ngonsepin caranya yang gini Mas Mael. Sesuatu yang simple hari ini itu pasti sebelumnya itu ruwet dan kita yang nyari sampai hari ini terlihat simple. Nah itu kan yang susah, proses biar simpelnya itu kan gimana kan, itu yang susah gitu. Nah itu makanya sekarang ya rata-rata yang serius Mas Mael itu tetap ngikuti semua. Jadi tahap ini dulu dikerjakan sampai ada fase ini ya. Nah kalau ada fase ini berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya diapain. Oke, setelah sekian lama ada fase ini lagi. Jadi satu tahap ada beberapa fase. Nah itu harus ngelewatin fase-fase itu dulu baru kita ke tahap selanjutnya. Nah mereka ngobrolnya dengan saya pribadi kan sekarang per tahap dan per fase. Jadi nggak setiap hari sekarang ngobrol ngalor ngidul, nggak, percuma ngobrol ngalor ngidul. Jadi nyeritain burung itu percuma, nggak ada apa-apanya. Kita kan langsung eksekusi dan terkonsep semua kan, jadi jelas. Dan kesimpulannya Mas Maek, iya, jantan itu terkonsep dan betina itu tidak pernah ada konsepnya. betul. Ya. Terus akhirnya kesimpulannya juga bisa disimpulkan betina itu benar-benar antara burung betina itu dan kita sendiri. Jadi ketemunya kenapa betina itu bisa kerja bagus atau gimana itu ya sudah dengan kita sendiri. Cara, sistem dan apa rawatannya itu bisa dibagi ke burung lain, tapi prosentasenya kecil untuk bisa seperti itu. Tapi kalau jantan itu ya itu bedanya kenapa jantan susah dan betina itu lebih gampang. Jadi kan kalau boleh ngomong kasarnya kan pemula ki dolanan betina se. Ya, pemula itu mainannya betina dulu. Betul. Karena betina itu tanpa A B C D penting digantang bunyi, tetap bunyi gitu loh. Nah makanya terus kan kenapa jantan tuh susah banget se-Indonesia Raya, se-Nusantara pada cari cara gimana gacorin jantan. Dan akhirnya ketemu channel ini ya Mas Heri. Semoga Mas Maher. Cuman harapannya itu aja, tendensinya sama sekali nggak ada. Jual burung ya tidak prioritas, apalagi sampai jual pakan. Kalau burung itu laku harus Mas Maher, tapi kan tidak seperti yang diidam-idamkan sampai 2 digit 3 digit itu kan juga butuh pengorbanan yang panjang untuk bisa laku segitu, ya kan? Nah gitu loh. Yang penting kalau seperti kita penggiat konslet ya harus laku. Kalau enggak kan duit puterannya, biayanya kan dari mana? Entah dengan grade seberapapun, grade bagus atau enggak pun tetap harus laku kan gitu.
Ya itu Mas Mail. Makanya terus akhirnya saya punya kesimpulan dari sekian lama dan selama ini akhirnya yang bisa dikonsepkan itu memang jantan. Betina itu lebih ke individu lah, antar individu aja, individu dan si burung itu sendiri. Karena settingannya langsung ke lapangan. Iya betul. Karena settingannya jadi teman-teman kalau betina itu karena settingannya langsung ke lapangan. Bener. Jadi itu ada apa ya, ikatan sama pemilik aja, itu yang tahu pemiliknya ya, settingannya ya Mas ya. Bener. Kalau jantan dengan cara dikerjakan secara betina ya hancur, banyak kondangannya, ambiar orangnya Mas Mail. Ambiar orangnya dan secara kantong dan juga secara apa namanya psikologi ya, secara kejiwaan dan kantong ambiar. Ya karena kan memang semuanya kan tetap terkoneksi ya Mas Mail. Burung, kita, dan biaya pasti kan integrasinya kan gitu ya, terintegrasinya kan seperti itu. Bosannya rada melitit ya. Nggak apa-apa. jadi ya seperti itulah, makanya koneksinya kan kalau mainan jantan itu memang pengorbanannya kan banyak, pikiran, waktu, biaya gitu. Jadi teman-teman, alhamdulillah ini saya ketemu sama Mas Heri. Kemarin awal-awal itu bahasnya tentang blue ya Mas ya, betina yang sekarang sudah ditolak semua di semua gandangan. Udah jadi di gandangan itu. Udah ngering, udah nyelah, udah konslet itu Mas. Konslet sudah pokoknya. Betina konslet. Sekarang sudah betina konslet. Ya setelah itu saya mencoba mendalami Mas Heri. Akhirnya dengan tanya-tanya akhirnya terjadilah channel ini Mas ya, podcastan Mas Heri sama Mas Heri. Ya alhamdulillah Mas terus apa namanya, terus menebarkan pahala ya Mas ya. Harus Mas. Ya mau apa lagi gitu loh. Yang penting karena kan gini, ada filosofi gimana, share your knowledge, then you will achieve your immortality. Itu dari Dalai Lama ya Mas. Jadi apa ya, yang penting berbagilah ilmu, maka kamu akan mencapai kebahagiaan, immortality, keabadian ya. Jadi gini Mas Mail, jadi minimal kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, minimal apa yang kita lakukan bermanfaat buat orang lain. Betul. Ada faedahnya aja lah, nggak usah mikir yang berat-berat atau muluk-muluk. Yang penting orang lain merasakan manfaatnya dan itu jelas nyata gitu. Mereka sendiri yang nyatakan lah. Pahala ini gede Mas. Kita nggak perlu yang kita harus keluar pembuktian lo si ini lo si ini berhasil, nggak usah. Biarkan mereka sendiri yang bercerita gitu. Padahal itu banyak yang WA Mas Heri itu nunjukin video-video tentang keberhasilan ya Mas ya. Banyak. Ternyata berhasil juga. Cuma gini teman-teman, saya mau apa namanya menyertakan video-videonya, tapi apa Mas Herinya tidak berkenan ya. Sudah berarti nggak usah ya Mas ya. Nggak penting juga itu, beneran nggak penting. Itu kan cuma makanya kan dari awal saya bilang Mas, ngeliatin video burung ngekek itu nggak ada apa-apa yang bisa diambil. Nggak ada masukan, nggak ada ilmu, nggak ada arahan, nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Hanya kita kan iya ya caranya ya, biar burung saya biar bisa seperti itu gimana ya, kan cuman gitu aja teman. Mentok-mentoknya kan di situ. Orang kalau ngelihat video burungnya ya, makanya kan lebih baik kan kita main teori aja. Mau disebut teori, cuman teori terserah, mau orang percaya terserah, mau pokoknya mau nyacat, mau ngebully apa, netizen yang kayak jin itu ya. Netizen itu ngeri loh Mas ya, makanya biarin aja. Lawan netizen itu draw aja bejo, mesti kalah. Nggak mungkin draw. Jangan mengharapkan draw. Apalagi mengharapkan menang ya.
Ya, jadi gini, jadi buktiin aja. Ini simple. Ini sudah cara yang simple dan kebanyakan Mas Mael. Banyak yang masih ingin memanipulasi cara yang kita bicarakan ini. Kita yang ngobrol gini dengan teknik-teknik atau tahap-tahap ini tuh banyak yang masih memanipulasi. Jadi artinya tetap pengennya cepat. Piye carane dengan proses ini? Bagaimana caranya dengan prosesnya Om Heri ini bisa tak percepat lagi? Padahal di proses ini Mas Mael, ini proses dimana tidak bisa dimanipulasi. Urutannya itu sudah jelas semua dan pasti. Bukan kita memastikan pasti jadi ya. Itu ada saatnya untuk jadi. Tapi yang jelas prosesnya yang dialami itu pasti tahu sendirilah. Tahu sendiri bahwa oh ternyata gini, ternyata gini, ternyata gini. Nah, makanya kan ya monggo kalau mau ibaratnya gini, ada yang ingin memanipulasi, ingin potong kompas tuh Mas Mael. Ya enggak apa-apa, tapi kan saya udah tahu waktu ngobrol sama saya dan di tahap mana mulai benang ruwet itu terjadi. Pasti hasilnya ruwet. Hasilnya pasti ruwet. Kalau memanipulasi cara ini pasti hasilnya ruwet dan saya kan sudah keep. Saya udah tahu mulai di mana ruwetnya. Ya nanti begitu ngobrol sama saya lagi kan. Om ini kok jadi gini? Lah, tak kasih tahu nih loh. Awal mulanya di sini loh rusaknya. Ruwetnya di sini loh. Udah mau diterusin atau mau kembali ke sini lagi, makanya yang pernah kita ngobrol kalau ada masalah kita gampang untuk kembaliinnya. Itu kuncinya kan di situ. Selalu tak tandain semua, nanti mulai pembicaraan itu dimanipulasi kan tak tandai. Ini loh di sini loh, tanggal sekian, jam sekian kita ngobrol. Kamu maunya segini ya monggo, tapi nanti ruwet aku udah tahu kok di sini kok ruwetnya kok. Tak tandain ini loh awal mula ruwetnya kita ngobrol di sini loh. Tanggal sekian hari ini jam sekian lah ini mulainya. Yuk kembali lagi ke sini yuk. Lah, wah berarti buang waktu lagi. Ya makanya biar tidak buang waktu, pelan tapi kan pasti tuh Mas. Karena jantan nggak bisa seperti betina di gas gantangan ataupun gimana dipercepat, karena kecepatan dan percepatan kan beda Mas. Nah kebanyakan kan hanya butuh kecepatan aja, percepatan progresnya nggak pernah kepikir kan. Lah percepatan progresnya itu di mana gitu. Lah percepatannya itu ya memang ada di pakan dan vitamin itu. Makanya semua sepakat bahwa pakan dan vitamin bukan penentu, tapi hanya penunjang fasilitas aja. Dia hanya sebagai perlengkapan aja, bukan yang utama gitu. Makanya kan beberapa kan langsung to the point ke saya kan. Om pakan vitamin, oke gini-gini, tanpa pernah tanya pakan dan vitamin ini tak kasihkan ke burung terus prosesnya gimana. Nah kan pernah kita bahas toh Mas Mail, pakan minum masuk ke burung, kalau tidak ada konsep perawatannya itu tetap hasilnya sama. Yang disalahin pakan dan vitaminnya. Padahal orang buat pakan dan vitamin harus tahu prosesnya itu harus gimana setelah pakai pakan vitamin. Kalau maunya pakan vitamin saya dan tidak mau dengan rawatan saya, ya pasti hasilnya zong. Pasti. Akhirnya apa? Bohong. Pakan dan vitaminnya nggak berefek. Efeknya malah jadi nggak genah. Nah, padahal kita tahu kalau pakan dan vitamin ini sudah masuk ke burung, kita harus tahu burung itu mintanya harus diapain kan gitu. Apakah mandi terus, apakah jemur kenceng, apakah full krodong, atau kan banyak banget caranya teman. Nah itulah gunanya pakan dan vitamin itu ada, tapi harus ada konsep pemakaiannya dan pasti ada kawinannya, gandengan rawatannya harus ada. Kan gitu. Dan saya kan nggak pernah nekanin harus pakai pakan dan vitamin saya. Yang terjadi itu yang sudah hampir-hampir jadi pun nggak pakai pakan dan vitamin saya. Gitu loh. Nah, terus ngapain jual pakan dan vitamin Om? Loh, makanya pakan dan vitamin itu kan penunjang, percepatan.
Karena itu memang penting, pakan dan vitamin itu penting di awal Mas. Apalagi untuk jantan-jantan yang nggak ketahuan ngekek, nggak ketahuan terahnya, terah aja tetap meleset Mas. Iya, betul. Nah sekarang kalau terahnya itu bagus semua kan ya, banyaknya burung konslet dengan banyaknya terah itu, perbandingannya pasti nggak seimbang Mas. Iya. Masa terah itu bisa ngeluarin sebanyak itu burung konslet di Indonesia kan gitu kan. Gennya. Nah akhirnya di sini Mas Mahir, karena saya sebelumnya banyak di narasumber, tak catetin semua prosesnya mereka, terus tak bikin lagi sistem atau apa skema rawatan jantan itu seperti apa. Akhirnya kan ketemu bahwa semua itu kembali lagi ke keadaan di mana yang namanya ATM Mas. ATM di mana amati, tiru, modifikasi. Nah, di sini kan sudah jelas konsepnya dari saya. Coba toh amati konsep dari saya, ya kan? Habis itu tiru kan berarti kan oke, eksekusi langsung. Nah, habis itu modifikasinya apa? Sesuaikan dengan waktunya kalian sendiri. Sesuaikan dengan waktu masing-masing, sesuaikan dengan kondisi masing-masing, tempat masing-masing. Itu baru yang namanya amati, tiru, modifikasi.